Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Umi Ubaidah dari SMA Negeri 1 Tonjong. Saya Andrika Puspitaningrum dari SD Negeri Cipetung. Saya Iin Hunaini dari SD Negeri Wanatirta 3 Wanatirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Ika. Wah, bagaimana nih kabarnya Bu Umi pada siang hari ini? Alhamdulillah saya selalu sehat, bahagia, dan selalu tersenyum. Wah, luar biasa sekali Bu Umi. Iya, harus luar biasa. Iya. Begini Bu Umi, saya mendengar Bu Umi itu hari ini akan melaksanakan proses coaching ya. Coaching, dengan Bu betul Bu Umi. Iya, betul. Hari ini insya Allah saya akan melaksanakan coaching. Ya. Begini ya Bu, nanti kita itu akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam melakukan supervisi ya Bu terhadap coaching yang dilakukan oleh Bu Umi dan juga Bu Iin nantinya, di mana rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti itu apakah sudah sesuai atau belum dengan alur tirta yang nanti akan digunakan pada saat proses coaching. Itu ya Bu. Ya, apakah coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai atau belum? Lalu kemudian kompetensi coaching nanti yang akan Ibu kembangkan itu rencananya yang bagaimana Bu? Oh iya. Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti, saya itu ingin Ibu membimbing saya dalam hal mendengarkan secara aktif, kemudian meningkatkan kemampuan kehadiran penuh atau present, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu, pengennya saya. Oke, berarti Bu Umi ini akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu? Ya, di antaranya kehadiran penuh atau present, ya. mendengarkan secara aktif, dan juga betul, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, seperti itu ya. rencananya seperti itu. Kemudian ya Bu, begini dari kompetensi ketiga kompetensi tadi yang disebutkan, yang nantinya akan menjadi fokusnya Bu Umi itu, Ibu mau mengembangkan kompetensi yang mana ini Bu? Ya, sebenarnya dari ketiga kompetensi itu semuanya penting ya Bu. Maksudnya penting dan saling berkesinambungan, saling berhubungan gitu ya. Namun memang di sini saya pengennya adalah maksudnya satu fokus yang mana nanti ada dalam alur itu ya. Kira-kira nanti saya itu pengen ya Ibu mengamati atau memperhatikan cara saya ya, kompetensi mendengarkan aktif dan cara saya di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu gitu Bu. Oke. Saya sudah bisa menangkap ini ya Bu. Jadi Ibu akan memfokuskan pengembangannya itu pada memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga mendengarkan secara aktif gitu ya Bu ya. Oke. Jadi menurut Bu Umi sejauh mana sih tingkat kemampuan Bu Umi dalam melaksanakan coaching ini? Ya. Jadi kalau menurut saya tentunya saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna ya dalam proses coaching ini tentunya gitu. Dengan meningkatkan kemampuan ini saya yakin bisa lebih baik lagi membimbing murid di dalam pembelajaran sehari-hari gitu Bu. Sudah tentunya kan sebuah coaching ini kan tentu akan ada sebuah tujuan gitu kan ya Bu. Nah betul, itu nanti arahnya nanti ke arah situ gitu. Oke, baik Bu. Tentunya Bu Umi juga dalam proses kali ini pasti memiliki harapan ya Bu. Boleh dong Bu Umi ceritakan apa yang menjadi harapan dari observasi kita kali ini? Iya.
pasti dong semua orang itu mempunyai harapan, cita-cita dan impian gitu ya Bu ya. betul Tapi sekali. harapan saya ya tidak muluk-muluk Bu dalam hal ini. Cuman saya berharap ketika sudah melakukan ini ya, observasi ini, Ya. itu akan memberikan sebuah umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya gitu, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna gitu. Oke, baik sekali Bu Umi. Saya sudah bisa menangkap ya apa yang Bu Umi sampaikan tadi, bahwa Bu Umi akan melakukan observasi atau coaching dengan Bu Iin. Itu tujuannya nantinya menginginkan adanya umpan balik ya Bu, Betul, yang betul. untuk bertujuan untuk membantu perkembangan Bu Umi dalam mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu. betul betul Oke, Bu, baik. iya. Bumi, saya rasa pertanyaan saya pada sesi siang ini saya cukupkan dulu ya Bu. Nanti saya akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah Bu Umi selesai melaksanakan proses coaching dengan Bu Umi. Oke, Sekarang Bu iya. Umi silahkan lanjutkan proses coaching dengan Bu Iin, baik. Silakan. Oke. Ya. Assalamualaikum Bu Iin. Sepertinya tidak tegang kan Bu? Waalaikumsalam Bu Umi. Ah. Alhamdulillah ya Bu, tidaklah tidak Tidak ya. Santai aja ya Bu Ya ya. benar. Sehat kan Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Iya. sehat. Bu Umi juga kan? Alhamdulillah ceria selalu ya Bu ya. Oh. Walaupun kantong kering tapi selalu ceria. Wah. Iya. Ini kira-kira apa sih Bu yang ingin Bu Iin capai dari sesi coaching ini? Coba Bu, saya pengen tahu ya tentunya ya. Pasti dong sebuah rencana itu pasti akan ada tujuannya gitu ya Bu ya. Iya. Coba Bu, apa Bu gambaran dari tujuannya? Iya. Iya Bu, betul sekali. Adanya sesi coaching kali ini saya ingin tujuan saya ya Bu melakukan coaching dengan Bu Umi itu untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan efektif Bu. Karena saking banyaknya tugas ya Bu, kadang-kadang Iya. kita lalai ataupun sering lupa dengan tugas-tugas yang begitu banyak ya Bu. Selain jadi wali kelas ya Bu tentunya Oh, iya, betul. kita juga sedang melaksanakan program guru penggerak Bu. Dan hal itu ya yang menjadikan tujuan saya ingin melakukan coaching bersama itu ya bagaimana lah mengatur waktu atau mengelola waktu supaya lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas gitu Bu. Oh seperti itu, iya betul Bu Iin. Jadi kita juga sebagai ibu rumah tangga di rumah Iya, juga betul, bisa banyak begitu, sekali harus bisa bisa mengatur ya Bu ya. Iya, tepat, Di Bu. rumah harus bisa mengatur waktu untuk keluarga, kemudian bagaimana caranya pekerjaan sekolah supaya tidak terbengkalai, apalagi pendidikan guru penggerak ini yang lumayan menyita waktu ya, banyak Iya, sekali betul, tugas-tugas betul. gitu yang harus dikerjakan gitu ya Bu Betul, Iin. betul. Iya. Baik Bu Iin tadi sudah menyampaikan tujuan yang sangat jelas sekali kalau menurut saya ya. Coba mari sekarang kita identifikasi bersama ya Bu, kira-kira hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Bu Iin tuh apa saja sih Bu hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mengelola waktunya Bu Iin ini gitu kan. Tadi katanya Bu Iin sibuk gitu ya, harus bisa mengatur waktu, kemudian pokoknya sibuk dengan berbagai aktivitas saat ini gitu. Coba Bu, adakah kendalanya? Coba saya pengen tahu. Kendalanya pasti ada Bu, Mm-mm. makanya saya meminta Bu Umi sebagai coach ya Bu, saya Iya. ingin ada masukan lah dari Ibu Mm-mm. selaku rekan saya ya, Iya. barangkali bisa membantu tentang permasalahan saya Bu, yakni saya sering merasa kesulitan dengan banyaknya tugas-tugas itu ya Bu, dan harus menyelesaikan juga dalam waktu itu atau tepat waktu. Kadang-kadang saya sampai bingung Bu, bagaimana sih ya ini supaya saya mengelola waktu dengan baik, karena kadang-kadang saya pulang jam 2 udah capek Bu, jadi ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, karena saking capeknya
saya lalaikan seperti itu Bu. Istirahat, mengutamakan istirahat dulu Iya, ya Bu. seperti itu. Melalaikan tugas-tugas kadang sampai aduh ternyata kok terlewatkan gitu ya Bu ya. Betul, bahkan tugas-tugas itu ya harus, padahal waktu itu harus selesai. ada ini ya deadline-nya gitu ya. Betul. Sebenarnya sih semuanya harus komitmen gitu ya Bu ya. Kalau kita sudah berkomitmen ya insya Allah semuanya bisa kita handle gitu ya Bu ya. Betul. Sebenarnya seperti itu. Baik, setelah mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut ya Bu ya, coba mari kita lanjutkan dengan ini merencanakan aksi gitu ya Bu. Apa kira-kira ini tahap perencanaan aksi yang dapat Ibu Iin lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yang tadi ada hambatan-hambatan seperti itu ya. Nah, itu kira-kira bagaimana dan apakah rencana aksi konkret yang dapat Ibu Iin lakukan untuk peningkatan pengelolaan waktu Ibu tersebut? Coba Bu, gimana? Kemukakan coba. Untuk rencana aksi ya Bu, Mm-hmm. kadang-kadang saya berpikir saking banyaknya tugas itu, saya sampai di benak saya itu menumpuk rencana aksi yang saya lakukan harus bagaimana. Nah, terbersit Bu, saya punya ide. Rencana aksi saya itu yaitu saya harus membuat program secara atau jadwal yang lebih terstruktur Bu, dan saya harus mengutamakan atau memprioritaskan tugas-tugas yang harus diselesaikan yang lebih penting yang mana seperti itu Bu. Jadi ya di benak saya ada sih Bu, ada semacam itu tuh buat jadwal yang lebih terstruktur. Mungkin saya juga perlu membuat catatan-catatan ya Bu, yang bisa saya tempel-tempel di dinding seperti itu ya, biar ada jadwal atau program dengan baik, bisa jadi remember gitu ya. bisa jadi pengingat atau remember. Dan apa ya Bu, saya pasti bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan prioritas atau tingkat kepentingannya seperti itu. Itu bagus sekali kok Bu. Artinya Bu Iin ini sudah terstruktur gitu ya Bu ya. Maksudnya ada rencana membuat jadwal ya. Kemudian bahkan ada semacam remember gitu ya Bu, sebagai pengingat seperti itu. Jadi itu kalau menurut saya sudah langkah yang bagus gitu untuk sebagai bentuk rencana aksi Bu Iin ke depan gitu loh ya. Kemudian ini bagaimana sih Bu Iin akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi itu. Jadi sebuah rencana aksi kalau tidak ada komitmen tidak mungkin dong kita bisa berjalan seperti itu ya Bu Iin ya. Kemudian kira-kira apa yang dapat membantu Bu Iin dalam menjaga komitmen itu? Nah, Coba. Untuk menjaga komitmen ya Bu, setelah tadi adanya tugas-tugas itu ya tentu yang pertama saya akan buat reminder Bu, yaitu bentuk jadwal secara terstruktur ya Bu, yang saya akan tempel di tempat-tempat yang terlihat jelas, agar saya juga mengetahui waktu jam sekian atau tanggal sekian saya harus menyelesaikan ini. Betul. Ya Bu. Dan kemungkinan lain juga saya akan mengajak rekan untuk mengingatkan atau untuk mendukung rencana saya itu seperti itu Bu. Betul. Iya bagus sekali ya Bu. Jadi pengingat itu bisa Bu Iin tempel dimanapun, di mana tempat yang sekiranya Bu Iin bisa terlihat terlalui setiap hari gitu ya, atau bahkan tidak menutup kemungkinan bisa ditempel di dapur gitu ya Bu. Namanya ibu-ibu kan biasanya sering gitu ya, apalagi sering di dapur kayak gitu kan, kalau terlihat saya harus kita tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Itu bagus sekali Bu. Ya sudah mantap ya Bu ya. Ini terakhir nih Bu ya, pertanyaan terakhir nih, bagaimana Bu Iin akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi nyata itu gitu ya. Jadi siapa nih yang kira-kira dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Coba Bu. Kalau berbicara tanggung jawab ya Bu, atas rencana aksi tentunya saya sendiri yang akan membuat perkembangan saya secara berkala. Jadi ada tugas yang diselesaikan berarti saya coret atau saya silang seperti itu ya Bu. Itu namanya saya membuat perkembangan saya secara berkala. Berarti yang sudah dilakukan saya sudah
dicentang atau disilang gitu ya Bu. Dan seperti saya itu. selalu melihat jadwal-jadwal dengan waktu-waktu yang secara kontinu ya Bu, apa langkah yang akan saya lakukan atau tugas yang akan saya dulukan seperti itu secara berkala Bu. Iya. Kemudian setelah saya lakukan itu tentunya saya meminta umpan balik Bu, umpan balik dari rekan sejawat. Jika saya mengingatkannya melalui rekan sejawat, tentunya saya akan bertanya umpan balik saya seperti apa, apakah saya sudah menyelesaikan tugas ini, apa yang belum saya selesaikan gitu ya Bu. Dan saya juga akan mencari sumber daya tambahan Bu jika diperlukan. Nah, sumber daya tambahan di sini ya dalam arti ada sarana atau alat yang untuk mengingatkan lah ya Bu. Biasanya kita kan selalu pegang HP ya, nanti jadwal tanggal sekian apa, tanggal sekian apa kan bisa muncul notifikasinya. Ya, mungkin gitu. seperti itu Bu. Ya itu ide yang bagus loh Bu Iin. Saya rasa sebuah terobosan yang bagus itu. Maksudnya terobosan sendiri yang merupakan sesuatu hal yang belum dilakukan gitu sebenarnya. Maksudnya ya untuk memperlancar itu semua juga kita kan butuh ide-ide yang kreatif gitu ya. Ya itu cukup cemerlang idenya. Iya. Ya oke Bu Iin, itu tadi rencana aksi yang kalau menurut saya sangat bagus ya. Semoga nanti harapannya Bu Iin dapat mengelola waktu lebih baik lagi ke depannya ya Bu Iin. Kemudian ini tapi ngomong-ngomong kapan nih rencananya mau dilakukan? Untuk rencana ya Bu, insya Allah saya akan melaksanakan secepatnya Bu. Secepatnya Karena ya. ini kan berhubungan dengan pribadi saya ya Bu. Betul. Jadi saya harus memprioritaskan atau membuat program untuk diri saya sendiri dengan lebih terstruktur. Dan saya juga harus mengembangkan diri saya akan pengelolaan waktu supaya lebih efektif lagi Bu. Iya, jadi harapannya jangan cuma rencana-rencana saja, tapi langsung kita langsung diaksikan gitu ya. Betul. Implementasikan gitu ya Bu. Bu Umi, terima kasih ya Bu Umi atas waktu yang diluangkan untuk saya. Dan seperti tadi Bu Umi sampaikan, harapannya semoga saya juga bisa mengelola waktu agar lebih baik lagi ke depannya, agar tidak ada tugas-tugas yang keteter ya. Terima kasih atas dukungannya, atas masukannya ya Bu. Dan juga atas tadi apa yang Ibu ingatkan atau Ibu sarankan, insya Allah ke depannya akan saya terapkan dan semoga saya bisa mengelola waktu dengan lebih efektif dan baik lagi. Betul sekali, iya. Untuk jadi intinya kita itu harus punya komitmen ya Bu ya. Jadi jangan cuma rencana-rencana sebatas rencana saja, tetapi kita tidak ada action gitu ya. Jadi harus langsung kita action gitu ya. Yang terpenting kan actionnya Bu. Nah, kalau sekedar rencana-rencana tapi tidak dijalankan, ya mau kapan gitu ya Bu ya. Gak ada hasilnya juga. Gak ada hasilnya, betul. Toh ini juga semua untuk diri kita sendiri, untuk artinya kita bisa memanage gitu ya Bu, apa yang ada di ini kehidupan sehari-hari kita. Betul Bu Umi, terima kasih atas dukungan dan juga masukannya. Dan Sama-sama. mohon maaf jika saya mengganggu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya Bu Iin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Bu Umi, kita ketemu lagi ya Bu Umi. Iya betul Bu Ika. Bu Umi sudah selesai melaksanakan proses coaching dengan Bu Iin. Iya sudah selesai tadi dengan asiknya kalau menurut saya, maksudnya itu tuh jadi candu gitu ya Bu ya. Ternyata coaching ini sangat mengasihkan ya ternyata ya. Baik Bu Umi, saya berencana ingin melanjutkan nih Bu percakapan kita yang tadi terjeda gitu ya Bu. Jadi saya akan berbincang-bincang lagi dengan Bu Umi ya. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Bu Umi laksanakan dengan Bu Iin. Saya mendengarkan Bu dengan penuh gitu ya Bu. Saya juga ikut gitu iya, saya ikut bersemangat gitu Bu. Saya ingin membahas hasil dari proses coaching yang tadi sudah Bu Umi laksanakan. Lalu saya pengen tanya nih Bu, pengen tahu bagaimana sih Bu Umi menilai performa Bu Umi dalam hal tersebut? Iya, kalau tadi saya saya sudah
melakukan, kalau menurut saya nih ya, performa saya itu sudah cukup maksimal kalau menurut saya gitu ya. Jadi saya sudah berusaha menggali gitu ya, berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian menggali dengan bahasa yang mengalir gitu ya. Bu Iin juga sudah menjelaskan secara terbuka seperti itu, Bu. Jadi kalau menurut saya sudah melaksanakan dengan baik kompetensi itu gitu, Bu. Baik, Bu. Iya. Jadi apa nih yang membuat Bu Umi itu merasa ternyata Bu Umi itu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik? Itu bagaimana ini, Bu? Iya. Jadi saya merasa telah mampu mendengarkan secara aktif gitu ya, Bu. Karena tadi ada beberapa yang cerita yang mengalir begitu saja gitu. Saya sudah berusaha untuk memahami, mengerti gitu ya. Kemudian ya pokoknya saya merasa sudah menjadi pendengar yang aktif gitu lah, Bu. Dan kemudian saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu jelas berbobot gitu, Bu. Saya juga mengajukan pertanyaan itu juga dengan hati-hati dan teliti gitu ya, Bu. Sehingga sekali saya memberi umpan akan mendapatkan ikan yang besar gitu. Oke, baik, Bu. Oke. Jadi saya sudah mengamati memang tadi proses coaching yang dilakukan oleh Bu Umi terhadap Bu Iin gitu, Bu. Ini saya gantian nih, Bu, saya yang ingin menyampaikan hasil pengamatan saya mengenai apa yang saya lihat, apa yang saya amati dari proses coaching yang dilakukan oleh Bu Umi terhadap Bu Iin tadi. Tapi saya jadi deg-degan nih, Bu. Nanti dinilai jelek. Jadi apa yang saya lihat itu betul, Bu Umi itu sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta ya, Bu. Dimana alurnya itu sesuai dengan apa yang kita bahas tadi di awal ya. Ibu juga sudah melakukan langkah-langkah coaching itu dengan benar, seperti tadi menentukan tujuan dari coachingnya itu apa, lalu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Iin itu apa, terus rencana aksi apa yang akan Bu Iin lakukan itu tadi sudah digali sama Bu Umi. Dan yang terakhir itu tanggung jawabnya, yang tadi saya dengar itu ada kata harus berkomitmen ya, Bu, terhadap rencana aksi yang sudah ditentukan. Saya juga melihat aspek-aspek yang sudah meningkat ini ya, Bu. Ini dari hasil catatan saya saat observasi tadi itu saya melihat Bu Umi sudah merespon dengan baik apa yang disampaikan Bu Iin. Ada dengan cara mengangguk ya, Bu. Lalu Bu Umi juga tersenyum, malah saya lihat tertawa lepas ya. Jadi terlihat enjoy sekali dalam melaksanakan proses coaching. Jadi saya merasa proses coaching yang dilakukan Bu Umi itu sudah berjalan sangat baik, sesuai dengan alur tirta dan juga memiliki tujuan yang jelas. Bu Umi berhasil menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Iin. Jadi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, Bu Umi selaku coach itu berhasil menggali lebih dalam kemampuan yang dimiliki atau kompetensi yang dimiliki oleh Bu Iin. Lalu sekarang saya pengen dengar nih gimana pendapat Bu Umi tentang proses coaching kita kali ini. Ya, saya sangat senang sekali ya, Bu ya, dengan adanya proses kita kayak ya semacam diskusi gitu ya, Bu ya. Jadi saya bisa satu hal saya bisa memperoleh semacam ini ya, kayak pelajaran seperti itu ya, Bu. Mendapatkan sebuah ini ya, kayak istilahnya apa ya, Bu, apa sih istilahnya, kayak menginspirasi gitulah ya, lebih gampangnya menginspirasi gitu. Oh ya, jadi seperti ini ya, kalau saya punya masalah berarti bener juga nih apa yang sesuai di pikiran Bu Iin gitu. Dan saya sangat senang dengan penilaian Ibu juga gitu. Berarti artinya saya sedikit banyaknya sudah berhasil melaksanakan coaching. Nah gitu ya, Bu. itu terutama dengan alur tirta itu tadi gitu, Bu. Jadi dari diskusi kita kali ini ya, Bu, kira-kira langkah konkret apa yang Bu Umi ambil untuk meningkatkan performa dari area-area yang tadi sudah dikembangkan oleh Bu Umi?
Jadi saya berencana untuk melakukan latihan lebih sering lagi nih Bu kayaknya. Dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Jika tadi misalkan saya kurang di dalam menggali pertanyaan itu gitu, kemungkinan nanti ke depannya supaya saya lebih baik lagi, kemudian pilihan kalimat-kalimatnya biar lebih efektif lagi, seperti itu Bu. Oke. Baik Bumi, menurut saya itu adalah langkah yang sangat baik, langkah yang sangat tepat ya bagi Bu Bumi. Saya sudah mencatat Bu hasil dari observasi kita pada siang hari ini. Ini terakhir nih Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses percakapan kita siang ini? Iya. Jadi kalau yang ditanyakan itu apa sih yang didapatkan? Apa ya? Banyak sekali soalnya ya Bu ya. Saya selain mendapatkan ilmu, itu tadi ya inspirasi, kemudian pokoknya ada banyak hal lah yang bisa saya dapatkan dari proses coaching ini ya Bu. Intinya saya lebih memahami, ya fokus saya ya, memahami area di mana saya itu perlu berkembang. Dan saya juga terima kasih nih atas bimbingan dan umpan balik yang Bu Ika berikan ini, terutama saya mengucapkan terima kasih sekali nih Bu. Ini bisa menjadi sebuah masukan buat saya untuk kedepannya lebih baik lagi gitu. Oke Bumi, saya rasa percakapan kita siang ini sudah cukup ya Bumi. Saya juga sudah berhasil mendapatkan berbagai macam informasi. Saya rasa ini sudah cukup siang, jadi saya akan akhiri proses percakapan kita kali ini. Terima kasih Bumi, terima kasih juga untuk Bu Iin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.